Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Setiap orang akan merasa nyaman, akan merasa aman tatkala orang tersebut mendapatkan suatu jaminan. Orang sekolah itu akan merasa nyaman orang tuanya tatkala anaknya terjamin pendidikannya berhasil. Sebagai orang yang sekolah juga akan merasa aman, merasa nyaman, merasa tenang tatkala dia mendapatkan beasiswa. Aman ini sekolahnya, hanya dia nggak mikir biaya sekolah. Orang yang hidup di dunia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala juga akan merasa tenang, merasa nyaman tatkala dia mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang mungkin menjadi bahan renungan kita. Kita yang termasuk yang dijamin apa tidak gitu. Ya, semoga saja kita semua adalah calon-calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Ada satu lagi yang mungkin layak untuk kita renungkan, yaitu jaminan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah. Kita tahu kalau rizki kita dijamin, tapi terkadang kita masih ada keraguan. Benar enggak ya saya punya rizki? Kita tahu bahwa jodoh juga termasuk rizki. Betul ya? Berarti keuntungan waktu bekerja juga termasuk, waktu jualan juga termasuk rizki. Tatkala orang itu meyakini dengan keimanannya yang kuat bahwa rizkinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan takut untuk keluar apa yang mungkin sedang ada di tangannya. Makanya orang-orang yang yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala itu rata-rata orangnya nyah-nyoh. Artinya nyah-nyoh ya. Lepas gini aja. Apa yang membuat dia yakin? Salah satunya mungkin salah satu pesan dari Rasulullah SAW. Rasulullah ngendikan dalam sebuah riwayat, ma naqasat shadaqatin min mal, tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mesti akan nambah terus. Dan ini sebetulnya sudah banyak bukti. Salah satu yang terkenal mungkin kisah salah seorang sahabat yang bahkan dia pengen sekali miskin. Suatu ketika Rasulullah ngendikan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kira-kira kalau dalam bahasa kita ya, Aisyah kata Rasulullah, Abdurrahman bin Auf itu loh, nanti masuk surga dia merangkak kata Rasulullah. Nah kabar itu kemudian disampaikan kepada Abdurrahman bin Auf. Sebelumnya ditanya, kenapa sampai seperti itu ya Rasulullah? Karena dia terlalu kaya. Harta bendanya terlalu banyak sehingga hisabnya nanti agak lama. Maka disampaikanlah kabar tersebut kepada Abdurrahman bin Auf. Ketika Aisyah menyampaikan itu kepada Abdurrahman bin Auf kaget. Abdurrahman bin Auf, waduh bahaya ini harta benda ini. Ini harus saya habiskan segera ini, kalau tidak bahaya nanti di akhirat. Akhirnya semua cara dia lakukan untuk menghabiskan hartanya. Ketemu orang pokoknya gitu. Sampai saking pinginnya dia jatuh miskin, suatu ketika pernah dia punya uang sekian banyak, itu uangnya yang dimiliki, aset dijadikan uang, kemudian dia membeli kurma busuk. Tujuannya ini busuk kan gak ada orang yang mau beli. Akhirnya nanti kalau udah busuk kan tidak bisa dipakai, tidak bisa dimakan, sudah selesai. Insya Allah jatuh miskin, katanya gitu. Pikirannya Abdurrahman bin Auf kita itu begitu. Maka semua kurma-kurma busuk yang di Madinah diborong semua sama Abdurrahman bin Auf. Pak, ada kurma busuk enggak? Buat apa? Stop, tak beli katanya. Harganya berapa biasanya? Sekian. Tak tambah yes katanya. Kalau harganya misalnya per kilonya anggapan saja 100.000, dia bayar 150.000. Pokoknya gimana caranya agar saya jatuh miskin, kira-kira gitu kata Abdurrahman bin Auf. Apa yang terjadi kemudian? Ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak ya, ada wabah terjadi di negeri Yaman. Wabah dan obat wabah tersebut itu tidak ditemukan. Orang bingung nyari obatnya, nggak ada. Obatnya cuma satu. Orangnya itu harus mengkonsumsi kurma yang sudah, pokoknya yang sudah lama, yang sudah membusuk itu, mau membusuk. Dicari ke seluruh penjuru Jazirah Arab, nggak ketemu. Ternyata adanya di Madinah. Adanya di mana?
di Madinah. Yang punya siapa? Abdurrahman bin Auf. Akhirnya datang rombongan dari Yaman. Diborong lagi tuh kurma busuk. Kalau tadinya uangnya sekian, nambah lagi jadi lebih banyak lagi, berlipat-lipat. Bingung Abdurrahman bin Auf, gimana caranya menghabiskan harta saya. Pernah suatu ketika lagi dia bersedekah sebanyak-banyak supaya uang hartanya habis. Beberapa bulan kemudian datang kota Madinah digemparkan dengan suara kendaraan, onta, kuda dan sebagainya. Ternyata apa? Dibawa keuntungan bisnis daripada Abdurrahman bin Auf. Jadi orangnya pingin jatuh miskin, tetapi kalau memang takdirnya jaminan rizkinya banyak, ya tidak akan miskin-miskin. Ini yang jadi pelajaran panjenengan kita semua lah ya. Jangan takut membantu teman kalian. Ada teman kalian yang kelaparan misalnya, punya uang 10.000, bagi 2 nggak apa-apa. Bila perlu kamu nggak usah kasih semuanya. Bisa nggak? Berat. Ada lagi sebuah kisah. Ini juga seorang agnia ya. Ada seorang yang tadi yakin sekali dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa rizki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini tapi khawatir karena mendengar sebuah hadis juga yang mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah biang keroknya semua keburukan. Akhirnya dia juga pingin miskin. Ya Allah, gimana ya caranya biar miskin? Dihabiskan, dihambur-hamburkan hartanya, dikasih-kasihkan orang. Apa yang terjadi kemudian? Balik lagi itu harta, bahkan berlipat ganda. Akhirnya saking bingungnya dia menghabiskan harta, datanglah dia ke seorang syekh. Ya syekh, nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syekh, apa? Saya ini punya harta benda yang luar biasa, alhamdulillah. Tapi saya direpotkan oleh harta benda saya. Saya merasa direpotkan dan saya khawatir nanti ini akan menjadikan saya kemudian seperti Sa'labah, seperti Qarun yang akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin harta ini hilang dari hidup saya. Artinya saya ingin dunia ini lepas dari saya. Dia tidak akan menghampiri saya lagi. Ya simpan di rumah tuh, nggak usah dipakai, kata syekhnya. Nggak bisa saya, namanya manusia ya, kalau di rumah ya saya ambil gitu. Kalau dalam bahasa kita ya, kalau tidak mau megang harta, taruh di ATM. Ya nggak bisa, ATM kan tinggal gesek gitu, kira-kira seperti itu. Akhirnya Syekh mengatakan begini, ya udah gini aja kalau begitu. Besok hari Jumat kamu datang ke masjid, sholat Jumat di sampingnya sultan presiden ya, kira gitu ya, presiden. Habis sholat itu mahkota di atasnya sultan itu kamu tempeleng, pang gitu, kamu tempeleng. Nah nanti kalau seperti itu kamu pasti ditangkap. Kalau ditangkap mana kamu? Penjara kan? Nah kalau penjara aman, kamu udah gak akan diganggu lagi dengan harta dunia. Kata orang tadi, iya ya, kata cocok. Akhirnya apa yang terjadi? Singkat cerita, datang hari Jumat. Hari Jumat datang, dia sholat Jumat di sampingnya sultan persis. Habis sholat langsung tangannya melayang ke kepalanya sultan, peng gitu loh. Sultannya kaget, ajudannya marah. Algojonya sultan tadi marah, digebui, diringkus, mau dihukum. Apa kata sultan? Jangan. Kenapa Pak Sultan? Ini orang alhamdulillah, masya Allah, menyelamatkan hidup saya. Kata, lo kok bisa? Tadi mahkota saya itu ada kalajengking yang mau menggigit kepala saya. Kalau saya digigit mati saya. Terima kasih Pak sudah menyelamatkan saya. Karena jasa panjenengan yang begitu besar, setengah dari harta yang saya miliki saya kasihkan ke panjenengan semua. Apa kata orang tadi? Ya Allah, kok nambah lagi harta, katanya gitu. Jadi gitu. Kalau memang sudah rizki tidak akan kemana. Mau jungkir balik kayak apapun panjenengan menghabiskan uang, tapi ingat loh ya, di jalan Allah loh ya. Bukan jungkir balik dihabiskan untuk maksiat. Dipakai traktir wanita-wanita yang tidak genah itu misalnya. Dipakai beli, enggak. Artinya dipakai di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka harta tersebut akan kembali, bahkan berlipat-lipat ganda. Nah, jadi orang jangan medit-medit ya. Paham santri? Jangan medit-medit. Ini traktir temannya 2.000 rupiah saja lah, mikirnya sampai sholat istihara dulu. Dikasih enggak ya? Janganlah. Luman ya. Nyanyo. Insya Allah nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya sampai begitu semangat menceritakan ini? Karena saya sudah mengalami dahsyatnya kalau kita bersedekah. Dahsyatnya ketika kita mengeluarkan sebagian uang kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang sekian ribu diganti puluhan ribu.
yang sekian puluh ribu diganti ratusan ribu, yang sekian ratus ribu diganti puluhan juta dan sebagainya. Itu pernah kami alami. Sehingga monggo panjenengan semua tanamkan keyakinan itu. Sering disampaikan oleh oleh guru kita, wa ma anfaqtum. Ini firman Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi disampaikan oleh beliau, wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala akan diganti. Mulai dari 10 kali lipat, bahkan mungkin 100 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan tidak terhingga. Ini semoga bisa menjadi motivasi kita semua untuk jadi orang yang luman ya. Banyak orang di sekitar kita yang mungkin kekurangan, kita bantu semampu kita. Kalau satu dengan yang lain punya mental ini senang membantu satu dengan yang lain, insya Allah semua orang di sekitar kita akan sejahtera. Oke? Yakinlah bahwa rezeki panjenengan sudah diatur, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sebuah riwayat lain dikatakan bahwa orang itu tidak akan mati sebelum rizkinya habis. Kalau jatah rizki saya 1 juta triliun misalnya, maka saya tidak akan mati sebelum 1 juta triliun ini akan habis. Habis baru mati. Kalau jatah rizki panjenengan cuma 100 juta misalnya hari ini sudah sampai berapa? 99,99 juta 999 ribu, tinggal 1.000 rupiah rizkimu hari ini. Maka ketika kamu membelanjakan 1.000 rupiah, datanglah malaikat Israel. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, karena rizki itu dirahasiakan Allah, maka kita tidak tahu kapan nih kita akan dijemput. Ya kan? Ya udah, kalau gitu pas punya harta, pas punya kelebihan apa itu nyah-nyahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya ada banyak kisah bagaimana orang kemudian diselamatkan oleh rizki. Ngapunten. Bagaimana kemudian orang diselamatkan oleh sedekah-sedekahnya. Makanya salah satu yang menjadikan saya begitu beridola kepada guru kita, begitu kagum dengan beliau, itu ininya, nyah-nyohnya. Ini layak untuk kita tiru. Semoga kita juga mendapatkan kebahagiaan, kecukupan seperti apa yang mungkin dirasakan oleh orang-orang yang soleh itu, orang-orang yang nyah-nyoh tadi. Amin ya rabbal alamin. Jangan khawatir teman-temanku, saudara-saudaraku, rizki kalian tidak akan habis jika kalian sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rizki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mungkin sebagai tambahan, jodohmu juga sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga santai aja udah, santai. Kita enggak tahu nih yang mana yang akan jadi jodoh kita. Di mana kamu dapat jodoh? Paham? Kang Salik kita enggak tahu. Entah orang Demak, jangan-jangan jodohnya orang Amerika. Kita enggak tahu. Itu semua rahasia Allah Subhanahu wa taala, tapi dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kemudian keimanan kita yang main. Paham ya? Jadi semoga keimanan itu menjadi benteng pertahanan kita dari menghadapi berbagai ujian hidup, fitnah dan sebagainya. Semoga keimanan ini menjadi perhiasan hidup kita, sehingga apapun yang terjadi pada kita, kita singkapi dengan positif. Semoga keimanan ini menjadi motivasi kita untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita layak kelak mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana waghfir dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighar. Allahumma ij'alid dunya fi aydina wa la taj'al fi qulubina. Allahumma ij'alid dunya fi aydina wa la taj'al fi qulubina. Allahumma ij'alid dunya fi aydina wa la taj'al fi qulubina ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.